Kisah Gotami adalah seorang gadis dari sebuah keluarga miskin di kota Sawati. Nama sebenarnya adalah Gotami, tetapi karena tubuhnya yang kurus, maka dia dipanggil Kisah. Setiap orang yang melihat Kisah Gotami berjalan dengan badannya yang tinggi dan kurus, tak seorang pun dapat melihat keindahan dan kebaikan yang ada di dalam dirinya. Kisah Gotami sulit mendapatkan suami, karena ia tidak memiliki daya tarik. Namun, secara tak terduga, kebaikan Kisah Gotami terlihat oleh seorang pedagang kaya yang menganggap bahwa kebaikan tidak dapat dilihat dari penampilan luar saja. Pedagang kaya itu kemudian menikahi Kisah Gotami. Kisah Gotami tidak menduga, ternyata keluarga suaminya memandang rendah dirinya karena kasta, kemiskinan, dan penampilan dirinya. Hal tersebut membuat Kisah Gotami sangat menderita, terutama karena suaminya tercinta harus menghadapi konflik antara orang-orang yang ia sayangi, yaitu orang tua dan istrinya. Waktu terus berlalu, lahirlah seorang bayi laki-laki dari pernikahannya itu. Kisah Gotami mulai diterima dan dihormati oleh seluruh keluarga suaminya. Ia sangat bahagia, tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Anaknya yang ketika itu baru saja berjalan tiba-tiba sakit dan meninggal dunia. Kematian anaknya membuat Kisah Gotami sangat sedih dan amat takut. Akankah keluarga suamiku memandang rendah dan menyalahkan diriku atas semua yang telah terjadi? Oh tidak, aku harus berbuat sesuatu. Begitulah kekacauan yang ada di dalam pikirannya. Kejadian tersebut membuat Kisah Gotami menjadi gila. Apalagi dia tidak pernah melihat kematian sebelumnya. Kisah Gotami tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya telah meninggal. Ia menganggap bahwa anaknya hanya sakit dan harus mendapatkan obat untuk menyembuhkannya. Dengan menggendong anaknya, Kisah Gotami meminta obat dari rumah ke rumah. Tolong, oh tolonglah, berikanlah obat untuk anakku yang sakit ini, ucapnya dengan penuh pengharapan. Tidak sedikit orang yang mengejeknya tanpa perasaan, namun ada juga orang baik hati dan bijaksana yang iba melihatnya. Kemudian dia menasihatkannya untuk menemui Sang Buddha. Saudari, pergilah kepada Sang Buddha. Beliau memiliki obat yang kamu butuhkan, kata orang baik hati dan bijaksana itu kepada Kisah Gotami. Dengan bergegas, Kisah Gotami menemui Sang Buddha, yang saat itu sedang berada di Jetawana, di mana Sang Buddha sedang bermalam. Kemudian Kisah Gotami memohon kepada Sang Buddha, "Yang mulia, tolonglah, berikanlah obat yang dapat menyembuhkan anakku yang sakit ini." Begitulah mohon Kisah Gotami kepada Sang Buddha. Lalu Sang Buddha menjawab, "Gotami, mintalah segenggam biji lada dari rumah keluarga yang belum pernah mengalami kematian." Jawaban Sang Buddha membuat Kisah Gotami berpikir gembira bahwa ada harapan di balik kematian anaknya. Ia langsung menjawab, "Baik yang mulia." Kisah Gotami berkata dengan pikiran gembira. Dengan membawa anaknya yang telah meninggal dunia, Kisah Gotami pergi dari rumah ke rumah untuk meminta segenggam biji lada. "Bolehkah saya meminta segenggam biji lada?" tanya Kisah Gotami. "Oh, tentu saja," jawab si tuan rumah. Kemudian diberikanlah segenggam biji lada itu kepada Kisah Gotami. Saat itu Kisah Gotami bertanya lagi, "Apakah di rumah ini tidak pernah mengalami kematian dari salah satu anggota keluargamu?" "Tentu saja pernah," jawab si tuan rumah. Kemudian Kisah Gotami mengembalikan lada dan meninggalkan rumah tersebut, dan menanyakan hal yang sama ke rumah-rumah yang lainnya. Setiap orang ingin menolongnya, tetapi ia tidak pernah menemukan sebuah rumah pun di mana kematian dari anggota keluarga belum pernah terjadi. Hari sudah menjelang malam, dan akhirnya Kisah Gotami menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang terpukul karena ditinggal oleh orang yang dia sayangi. Ternyata terdapat banyak orang yang telah meninggal dunia. Ini merupakan segi-segi kehidupan manusia. Kisah Gotami menjadi sadar
dan mengerti bahwa pada setiap kelahiran pasti ada kematian. Tak lama setelah menyadari hal ini, sikap terhadap anaknya yang telah meninggal dunia berubah. Ia tidak lagi melekat kepada anaknya. Kisah Gotami kemudian memakamkan anaknya di hutan dan kembali kepada Sang Buddha. "Sudahkah kamu mendapatkan biji lada, Gotami?" tanya Sang Buddha. "Yang mulia, saya tidak mendapatkan segenggam biji lada di rumah, yang keluarganya belum pernah mengalami kematian," jawab kisah Gotami. Kemudian Sang Buddha berkata, "Gotami, kamu berpikir bahwa hanya kamu yang kehilangan seorang anak. Sekarang kamu menyadari bahwa kematian terjadi pada semua makhluk. Sebelum keinginan mereka terpuaskan, kematian telah menjemputnya." Mendengar nasihat dari Sang Buddha, kisah Gotami benar-benar menyadari akan ketidakkekalan, ketidakpuasan dan tanpa inti dari kelompok kehidupan, dan mencapai tingkat kesucian Sotapati, lalu memohon ditabiskan untuk menjadi bhikkhuni. Kisah Gotami memberikan penghormatan kepada Sang Buddha dengan bernamaskara. Kisah Gotami merasa sangat beruntung karena bisa bertemu dengan Sang Buddha yang telah mengajarkannya tentang kehidupan. Tak lama setelah menjadi bhikkhuni, kisah Gotami mempelajari sebab-sebab kemunculan dari benda-benda. Pada suatu hari, ketika kisah Gotami sedang menyalakan beberapa lampu, ia melihat beberapa api lampu mati dan yang lainnya masih menyala. Saat itulah kisah Gotami mengerti dengan jelas timbul dan tenggelamnya kehidupan makhluk. Sang Buddha dengan kemampuannya yang luar biasa melihat dari kejauhan, menampakkan dirinya di hadapan kisah Gotami. Sang Buddha berkata kepada kisah Gotami untuk meneruskan meditasi dengan objek ketidakkekalan dari kehidupan makhluk dan berjuang keras untuk mencapai nibbana. Kemudian Sang Buddha mengatakan syair berikut ini, "Walaupun seseorang hidup 100 tahun tetapi tidak dapat melihat keadaan tanpa kematian, sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang dapat melihat keadaan tanpa kematian." Kisah Gotami mencapai tingkat kesucian arahat setelah Sang Buddha mengatakan syair itu. Dari kisah ini, kita dapat mengerti bahwa kehidupan pasti berakhir dengan kematian. Tidak ada kehidupan tanpa kematian. Maka ini adalah satu kenyataan yang harus kita terima, sehingga kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Sabbe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.